Sobat Full Battery. Sobat Full Battery. Halo. Sobat Full Battery ya. Karena kita pakai mobil listrik. Iya. Oke, bertemu lagi bersama kita di Bincang-Bincang Mobil. Dan gue sudah lama nggak muncul. Main apa kita hari ini? Dan kita sekarang main apa? Kita ada di Mercedes-Benz EQB. Mobil listrik mewah ya bisa dibilang ya. Iya. Premium. SUV listrik termurah yang Mercedes saat ini. EQE? EQA nggak ada. Nggak ada. Enggak ada, Langsung udah Di nggak ada. di press list nggak ada. Udah nggak ada. Ini yang secara resmi dijual oleh Mercedes-Benz di Indonesia adalah yang paling rendahnya ya, EQB. Entry level. SUV listrik. Yang 1,7 M bukan sih? 1690 off the road. Wow. Berarti Ya. kalau di on the road kan itu plus Dua. 1,82 lah. 1,8 Ya. ya. Ya, segitulah ya. Iya. Itu entry level listriknya Mercy. Iya. Entry level harus di bold. Entry level. EV awal. Nah, sebenarnya satu sih mobil ini. Tapi gua tuh mesti bilang nanti akan jadi punchline gua dan akan gua ulang di akhir. Ah, Ini termasuk mobil salah satu dari sedikit mobil tes yang gue sedih kalau gue mesti berpisah. oke. Oh. Bukan karena mahal ya, bukan karena mahal. Tapi Emosional dan sisi ini dapat ya. Dapet. Dari size-nya cocok, fungsinya oke, performance-nya oke, dan ya masih Mercy ya, biar kata listrik. Oke. Dikit dong, sebenarnya EQB ini apa sih? Yes. Cut. Gua balik lagi. Suka ini. Bukan cuma lanjut. beban. Dikit dong, EQB ini sebenarnya apa sih dan apa Mercy itu memposisikan di mana? Tadi kan udah jelas entry level. Ya kan? Kita udah bahas sedikit soal ini adalah entry levelnya listrik Mercy ya. Untuk di Indonesia. Nah, sebenarnya secara tepatnya positioningnya seperti apa, terus posisi dan spesifikasi dan lain-lainnya seperti apa, reviewnya bagaimana sih soal Mercedes-Benz EQB? Nah, oke, jadi ceritanya agak mundur sedikit ya. Jadi sekitar beberapa tahun lalu itu Mercedes ketika semua mulai terkena euforia electric vehicle, Mercedes memutuskan bahwa mereka harus punya sub brand sendiri untuk electric vehicle mereka. Jadilah seri EQ ini. EQ ada EQA, EQB, EQC, EQE, EQS. S. Nah, tahun lalu gue pernah bawa EQS, sempat jalan-jalan bawa EQS. Nah, mobil ini desainnya benar-benar berbeda dari Mercedes biasa. Hilang tuh namanya grill triple star yang besar tuh hilang. Gantinya seperti lapisan akrilik saja. Maunya sih terlihat modern, tapi konon di luar negeri sana orang banyak yang nggak suka. Love or hate situation. Itu kontroversi. Iya, kontroversinya karena menjadi tidak Mercedes. Meskipun kalau dari sisi rasa gue pikir masih Mercedes ya, ini mobilnya oke banget. Tapi dari sisi desain memang bentuknya menjadi kurang megah, kurang arogan, kurang pamer, kurang flexing. Jadi biasa. Itu yang salah satu kritik utama terhadap seri EQ ini, dan ternyata bahkan EQ ini sekarang di siklus produk berikutnya tidak dilanjutkan lagi. Kita bisa lihat ada dua contoh terkini ya. EQC udah melebur sama GLC. GLC. EQB pun baru beberapa bulan lalu baru launching di sana, diganti hilang ganti GLB listrik. Oke. Jadi EQB ini udah nggak ada, ini terakhir. Berarti setelah ini Dilebur. akan menjadi misalkan sebelumnya ada EQB, EQE, EQS, Ya, dan kedepannya akan jadi biasa GL, GLB, GLC, GLS. Cuma ditambah elektrik. LEV. Elektrik itu. Ditambah mungkin ditambah Elektrik. EQ kali belakangnya ya. Nah, itu. Biasanya di EQE sama EQS itu mereka benar-benar bikin model yang dari ground up, mukanya beda. Kita lihat GLS sama EQS itu kan beda banget. Beda banget. Ya. EQS sedan dengan S-Class itu beda banget. Tapi di EQB ini hanya depannya doang yang berbeda. Sisanya masih ke belakang ya, masih GLB. Kalau interior gue nggak hafal nih. Rahman yang kemarin pernah nyoba GLB nih. Interiornya agak beda. Mungkin gini, kalau secara GLB yang baru ya, yang meluncur di 2024, dari setirnya beda tapi sisanya panel sama paling perbedaannya ada di dashboard, panel instrumen ya. panel instrumen aja udah. Secara garis besar. Secara garis sama. besar dari kursi depan ke belakang ya sama aja gitu tuh. Jadi dari body pun
sama gitu, dari samping sama, paling belakang itu lampu belakang. Kalau yang GLB baru itu kan nggak nyambung ya. Nah, ini kan kecil. dikasih Langsung. aksen nyambung gitu. Iya. Nyambung. Itu aja sih paling bedanya antara EQB dengan Rasa juga sama ya. Iya. Sosok lah ya. rasa so lah paling. Kalau itu ada getaran-getaran mesin-mesinnya dikit lah. Kalau GLB iya. Ya, Dan ini kan GLB. listrik ya. Karena ini EQB ini kan EV ya. Listrik murni. Listrik murni. Nah, selanjutnya nih, Mbak Dit, Oke. yang bawa ini ya sekitar Ya, 5 harian lah ya. 5 harian. Tadi kan bilang rada ada bahasa nggak rela nih pulangin. Nah, lu juga udah sering beberapa kali bawa mobil listrik China dan Jepang. Waktu itu pernah. Toyota pernah, BYD juga pernah kan? Iya. Nah, sekarang Eropa, bedanya apa? Yang lu rasain deh, Om. Kalau menurut gue mobil Eropa itu secara mobil itu memang kerasa masih beda. Kalau status mungkin sekarang udah nggak tidak seorang nggak sesilau 20 tahun lalu ya. Kalau statusnya ngeliat logo Mercy, lihat logo Toyota pun asal Toyota mahal tuh orang udah bisa bedain kan, Toyota mahal Toyota murah gitu. Ya bener. Tapi bener kan, Alphard sama Calya masih beda gitu kan. Kalau Mercy semua sama. Beda. Oh dulu kan enggak, Toyota is Toyota, masih is Mercy gitu. Nah, mungkin sekarang udah beda. Land Cruiser dengan Xing. Tapi biar gimana pun juga masih nih kalau kita pegang. Ini bukan sekedar plastik kopong dikasih soft touch ya. Emang bener-bener kelasnya tuh gimana ya? Solid. Mahal, mewah. Material kulitnya, terus bunyinya, pintunya nutup pintunya aja beda. Cepnya itu Lebih berwibawa. lebih mantep. Itu ya. Kayak ini ya, yang gue inget tuh mirip-mirip sama punya Volvo waktu itu kita pakai waktu itu. Ya itulah itu ya Itu situ. ciri khasnya. Itulah sensasi apa ya? Mobil Eropa yang masih dipertahankan sampai sekarang. Ya, jadi dan kebetulan dulu masa muda gue emang gue cukup akrab sama mobil Eropa. Jadi ya gimana ya, kayaknya enak aja ya, senang aja ya mobil Eropa, meskipun kalau kita bicara harga, kok harganya ya jadi mahal ya kalau sekarang ya. Jadi agak ngeri yang lihat dengernya ya, agak ngeri. 1,8 sekian. Dan kalau gue pikir ya, mobil Eropa itu kan dulu terkenal sebagai rewel. ya, Ketika masih mekanis. ya. Kalau sudah EV Nah, harusnya Lebih simpel kan? iya. Harusnya nggak masalah, lebih nggak masalah. Jadi ya itu yang bikin gue ya ini gue suka membeliin apa SUV, udah pasti praktis ya kemana-mana. 7-seater, meskipun 7-seaternya agak-agak 5+2. basa-basi. Ya gitulah ya. Cuma tambahan doang. Dalamnya lega. Ya. Dalamnya lega lah. Dan ini mobilnya sepertinya kecil tapi ternyata enggak. Iya. Ya itu yang ya itu nyupir enak aja, relax, nggak jadi pengen kebut-kebutan, nggak kayak diburu-buru ya, nyaman aja, bawahnya kalem, tenang gitu. Nah itu yang mengapa gue jadi merasa saya tuh udah sedikit mobil yang kalau gue sedih harus berpisah karena ini hari terakhir kita minjam. Ya. Agak sedih kayak Terus lu ya kalau- Gus ya, sama salah satu mobil ya, Ya. yang enak juga ya. Ya enak juga. Secara handling. Itu kan apa namanya, masing-masing cerita dari kita gitu. Kalau minjem mobil pasti ada yang hal yang di apa ya, agak sedih spesial, ya kita balikin. spesial, ada kisah tersendiri kita minjem mobil ini. Apalagi dan- di jalan jauh. Iya. Nah, itu berasa banget itu. Itu sih kalau gue itu kan tadi ada sedikit pembahasan soal, kita udah ada bahasan soal positioningnya EV-nya Mercy, terus si EQB sendiri yang tadi ini yang terakhir ya, Iya. dengan nama EQB ya. Setelah itu akan ada GLB EV ya, atau ya apapun itu. Iya. Nah, itu kan CLA kan juga udah pakai CLA EV. Iya. Ya, elektrik ya. Nah. Iki. Juga tadi teknologi. ada perbandingannya. Ray, Iya, iya. gue pernah denger nih, lo punya cerita sesuatu dengan Mercedes. Iya, jadi Mercy itu ada 3 perkara ya. Jadi ada orang yang suka, masing-masing orang tuh punya preferensi tersendiri terhadap Mercedes-Benz. Dulu kita harus tahu mesin diesel itu adalah rajanya Mercy, salah satunya lah, nggak bisa berbohong. Sekarang dieselnya udah mulai hilang, terus udah mendukung ke elektrifikasi. Dan diesel dulu tuh kita ingat dieselnya tuh juara lah. Gue juga pakai mobil itu hampir 10 tahun gitu ya. Pan, Lu Mercedes apa? diesel apa? ML. Oh, ML. ML diesel dulu. Oh, ML diesel. Tapi dikit kan ML diesel. Tapi dulu
Populer loh. Wah, Zaman warna hitam lu pakai lu. Tapi sebenarnya satu lagi, sorry, gua potong sedikit. Yang masih populer, kompresor. Oh yes. iya. Itu supercharge. Kompresor. Ntar kita bahas. Yeah. Sana dulu dah. Terus diesel, tapi lama-lama kok hilang gitu. Dan Mercy itu borosnya Mercy itu ya udah normatif aja. Tapi kalau di elektriknya Mercy ini, Mercy itu punya usaha keras untuk membangun diferensiasi bahwa bagaimana sebuah EV tanpa menghilangkan identitas dari Mercedes-Benz. Iya. Dan ini adalah produknya basicnya NGCC ya, New Generation Compact Class ya, kalau nggak salah. Dan Mercy berusaha benar-benar bukan hanya sekedar mobil premium, tapi mobil premium yang bisa dipakai tiap hari. Dan ya kalau misal kita pakai mobil ini sih, misalnya buat harian ya, buat harian, buat paket lengkap sih, all rounder sih ini very good. I think dulu tuh biasanya rata-rata yang punya Mercy listrik itu dulunya pasti punya Mercy. Karena gue juga punya beberapa klien dulu itu pakai E-Class, bensin, oh iya, nggak pernah ganjil genap nih, ya udah kita ganti EQS ada. Nah, dan secara behavior poin-poin terkait Mercedes-Benz itu mereka ngerasain langsung MBUX-nya bagus, terus kenyamanannya khas, dan itu yang kenapa orang yang beli mobil listrik mewah ini pasti langsung cenderung ke Mercedes-Benz, karena mereka sudah punya ikatan emosional. Tinggal mengganti listrik ya, apakah mengganti listrik itu menghilangkan karakter? Ya enggak juga, karena dari sisi kenyamanan masih hampir serupa gitu loh. Oke. Mau itu yang varian awal mau yang varian ini, kenyamanannya tetap Mercedes. Tetap Mercy. standarnya seperti itu. Iya, khas gitu. Khas banget, sampai komersialnya pun terkenal dengan kenyamanannya. Iya. Karena mobil itu kita nggak bisa mungkin fitur, tapi kalau udah ngomongin aura nggak bisa berbohong. Tapi satu lagi yang soal fitur nih, gue bahas juga di tulisan gue gitu ya. Kalau kita hanya bicara spek, brosur, fitur, mobil ini sama si lain udah pasti kalah. Jauh. Udah Jauh. kalah. Bahkan Jauh sama yang lebih murah dari dia. Iya, si lain kan setengah lebih malah. Iya. Iya. Setengah Iya. lebih. Tapi kan ketika kita nyupir, itu kan bukan sesuatu yang bisa cuma kita baca, tapi yang Kita rasakan. yang kita rasakan gitu kan. Dan Iya. Iya. berapa juga kita lihat ini juga ADAS itu juga tidak selengkap SUV Cina yang di bawahnya jauh Iya. gitu. Iya, ADAS masih itu jauh. Perlu diakui. nggak ada, dia banyak yang nggak ada deh. Tapi meskipun menurut gue yang krusialnya ada, tapi ya balik lagi kan, terutama kalau kita bicara segmen premium, beli mobil itu kan lebih kepada nilai rasa, emosional, bukan statistik. Betul. Jadi ya di situlah Mercedes tuh mencoba masuk dengan mobil ini dan lain-lain gitu. Nah, ya kalau kita cuma bicara mobil 4 roda, ya apa bedanya G-Class yang 7 miliar sama Jimny? Ya kan sama-sama kotak, sama-sama Kotak, sama-sama ada kondenya di belakang. Iya. Konsepnya sama. Value di situ ya. Rodanya 4. Roda 4 gitu. Value di situ yang jadi pembahasan gitu kan ya. Meskipun ya kalau yang gue tangkap, gue baca di internet di mana, ketika kita bicara ICE itu masih kena, tapi ketika bicara EV sepertinya konsumen itu beda. Orang lebih hitung-hitungan ya, gitu itu dalam artinya lebih ngelihat value for money itu jadi lebih murky lah. Iya. Value for money itu. Balik lagi nih, tadi udah agak ada spill dikit soal kompresor, Om. Nah, Ada sedikit cerita dong soal Mercedes kompresor itu yang terkenal dulu. Gue mungkin SD SMP tuh Mercedes E-Class E200. E200 kompresor. Split kompresor. Gitu ya. Cibok C C80 Iya. kompresor. CLK kompresor. Tapi itu mobil pertama Mercy di rumah. Nah, kompresornya tuh kompresor apa sih? Orang juga pasti banyak yang Supercharge. bingung nggak? Supercharge. Sebenarnya Jadi- kompresor yang dimaksud Mercedes itu apa? Jadi pada tahun segituan, 2000-an something 2000 itu, awal. 2000 awal. 2023, lagi ininya. orang engineer nggak cuma Mercy, semua gitu berusaha bagaimana caranya bisa menaikkan output tenaga tanpa memperbesar kapasitas mesin. Oke. Dan harus bensinnya terus ini. Ya, dan karena kapasitas mesin besar biasanya pasti boros kan. Iya. Logis tuh. Makanya gimana caranya berlomba-lomba pada
pada waktu itu kalau kita lihat Audi dan Volvo milihnya turbo. Oke. Kalau kita lihat BMW masih NA pada tonton situ. Ya, terus. Nah, natural aspirated. Nah, Mercedes mencoba dengan pendekatan kompresor, yaitu supercharge. Supercharge itu bedanya adalah tenaganya, sorry gue lupa, ini technical gue udah lupa, udah lama banget nggak bahas. Pakai Tapi puli mesin. pada intinya adalah udaranya itu ditekan supaya lebih tenaga, bisa mengisi tenaga lebih besar dengan memakai puli mesin. Puli mesin. Nempel mesin. Jadi kompresor itu biasanya unggul di RPM rendah. Oke. Ya kan, kalau turbo RPM tinggi kan? Iya. Kebalikannya. Nah itu. Jadi di sini pada pakai kompresor semua, C180 kompresor, E200 kompresor, terutama mesin yang masih kecil. S-Class kayak nggak ada, S-Class nggak ada. Sekarang nggak ada. Tapi di tahun 2010 itu diganti kompresornya jadi CGI itu Ya, basicnya turbo. turbo. Iya. Tapi yang paling gila VW, double. TSI turbo Iya. fuel rectified injection. Iya. Oke, atas bawah. Atas bawah, Atas turbo bawah. pakai turbo pakai itu nggak supercharge. Dan internal mesinnya kencang banget itu mobil tuh. pada zamannya. Nah, di situ tuh Mercy kompresor. Nah, bicara Mercy juga ya dulu kalau kita masih tua, ada satu karakteristik yang ciri khas dari Mercy adalah rem parkirnya. Ya. Di kaki. Di kaki, tapi nariknya di tangan, trek. Oh, iya, Jadi waktu gue zamannya gue masih jahil, masih muda, Hah? itu kalau media test drive gue tuh suka jahil, gue injek rem parkirnya. Ya orang pada bingung dong, Iya. wartawan lain, "Ini gimana gitu. Dan gue udah gak tau ngajarin, mana namanya masih muda lah, ada orang lah bukan, kampung lah. Nggak kampung. Agak ini aja. Ini memang jahil aja. kenakalan remaja. Bukan. Karena mentang-mentang gue pernah punya 300E di rumah dulu, Iya. untuk foto-foto musik ke sini, Dan- jadi gue tahu gitu, norak makanya. Dan rem parkir itu kan rem parkirnya Mercy yang itu tuh kalau nggak salah sampai di tahun 2012. Setelah itu dia langsung di electric parking brake. Ya, Hmm. dan sampai era Ya. EPB. Itu Dulu gua pas zamannya Tiger di sebelah kanan di track gini Iya. doang. Tarik sama ini begitu. Tapi kalau Mercy diinjak tarik di sini. Beda kalau kita lihat Toyota seperti Camry yang tahun 2003 berapa itu kan? Iya, yang 2003 Ditekan yang Camry terus menteri. diinjak kan. Baru Iya. diinjak lagi dia mental ke Tarik. depan. Hmm. Kalau dia enggak diinjak sini, tarik di sini. Kalau dari Tapi brake-nya, sekarang dipertahankan apa? Ada. EPB di sini. iya. Tetap bukan Oh. di sini nggak ada. EPB di sini Iya. EPB-nya. Jadi Semuanya di sini. ciri khasnya Iya. di sini dipertahankan hal seperti itu. Menarik ya. EPB biasanya kan ada di konsol tengah. Iya. Ini Jadi kanan. Ditaruh di kanan. Unik tuh. Biasanya buat buka kap dan mesin yang gitu. yang tahu pasti orangnya pernah Pakai familiar dengan Mercedes. Ingat, Iya, oh iya iya. di kanan sini ya. Iya. Gitu. Ya pas kalau misalkan ya jujurnya gue kan nggak familiar dengan Mercedes ya. Iya. Gue masih bingung ini parking brake-nya di mana ya? Sama ini putaran lampu. Sini kasih masih zaman dulu banget. Dengan Masih lampu tetap- di kanan. Tata putaran letak lampunya. Iya. ke situ juga. Terus kalau wiper tuh di kanan. Iya. Ya, Apa? Wiper di kanan. Wiper. Wiper enggak, sekarang di kiri udah. Oh ya di kiri, dulu di kanan. Dulu itu wiper sama sensor di satu Iya digabung. gabung gede kan. Iya. Sekarang di sebelah kiri. Ah. Karena sejak tahun berapa di kanan itu jadi shifter. Jadi Shifter. Shifter tuh sejak tahun 2013. Jadi di mana A-Class yang bulat itu semua peradaban Mercy yang ada itu berubah konstelasinya. Termasuk Mercy existing kayak dulu W212, you name it. Nah itu berubah juga. Hmm. 212 ya. Iya ya. 212 ya. Ya. Dulu kan di tengah kan shifternya, enak tuh ya. Ngoper-ngoper tuh asik gitu ya. Terus tiba-tiba pindah ke kanan. Dengan shifternya yang G-type gitu kan, yang Iya, G-type. G-type. akhirnya dipakai sama Toyota kan. Iya. G-type itu Mercy pertama kali tuh G-type. Iya. Semua orang pada pakai pencetan diceklek gitu. Iya. Dia Pakai G-type. gitu. G-Type itu tuh Pakai pertamanya type. tuh di tahun 90-an itu G-type dari zaman Tiger udah G-type. oh iya udah. Udah. 70-an udah Di G-type. Udah. Maksudnya 70 ya di saat Udah G-type. Udah ini. Kalau Mini gue lupa, kalau Tiger udah. Akhir G-Class juga udah G-Type iya. juga. G-type. Karena bicara Mercy itu ada masing-masing orang punya pandangan antara Mercy tua dan Mercy baru. Nah, Mercy tua versus Mercy baru. Ada pandangan orang kan. Iya. Gimana sih Ray, Mercy, pandangan orang kebanyakan tentang Mercy yang gue pernah dengar orang yang dalam tanda kutip fanatik dengan Mercy tua mengatakan bahwa Mercy yang sekarang udah bukan Mercy atau Mercy yang sekarang gue nggak terlalu suka gitu. Mercy tua itu dibangun karena kultur.
Oke. Simpel. Ke Mercy baru dibangun karena peradaban. Nah, Perbedaannya adalah kultur itu terjadi karena kita sering terus-menerus mencoba Mercy. Putaran setirnya aja kerasa dari awal, dari putaran setir udah kerasa. Penempatan ergonomikalnya udah diperhatiin banget, itu Mercy tua. Pencet-pencetannya tuh sampai detail itu diperhatikan. Sementara Mercy baru itu dibangun atas nama peradaban. Peradaban dalam artian, oh ya, on point-nya seperti apa, ngikutin mobil kekinian, Sesuai kebutuhan juga sesuai nggak sih? kebutuhan juga. Oh, iya. Pasar dong. Pasar, ikutin pasar pada akhirnya. Tapi kalau Mercy tua, selalu orang berbicara tentang karakter. Oh. Karakter itu dibangun terus-menerus, jadi kebiasaan. Bahkan kadang orang yang punya Mercy tua pengen pas dia beli Mercy baru, dia culture shock. Oh, ini pencet-pencetannya ini ya. beda ya. Iya. Berarti Mercy tua itu lebih ke autentiknya kuat banget ya. Autentik. Culture autentik. Kalau Mercy baru itu fully pada teknologi. Engineeringnya seperti apa? Kalau ngomongin engineering kan nggak cuma ngomongin Y90 itu over engineering, enggak. Engineering yang di zaman saat ini Mercy itu di era 2010-an akhir itu salah satu yang penemuannya bagus adalah MBUX, dan ini ada di sini. Ada. Dan Sama itu, ini, jangan lupa Mercy itu adalah mbahnya Adas. ya, Iya. Pre-save. 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 Mbahnya Adas itu. Iya, pre-save itu di zaman W211 ya, Pre-save itu S-Class 20 221. S-Class 221 kalau nggak salah. 221. Jadi pertama Atau 20 belum? 20 belum? 221 ya? 221. Jadi pre-save itu punya sejarahnya. Jadi awalnya itu namanya SBC, Sensotronic Brake Control. Itu E-Class. Dari sini Dari ya. E-Class. Dari situ di sini dia dianggap gagal sampai di recall terus kan. Iya. Dan Iya, itu brake by perbaikannya wire. mahal. Oh, brake by wire itu kan. Iya. Iya. Nah, jadi akhirnya 202 itu sorry 211 211, dan itu adalah Mercy yang paling ganteng salah satunya, E-Class paling ganteng. Nah, terus jadilah terus pakai Adas itu pre-save. Terus mbahnya Adas lagi, bicara soal Adas, yang pertama punya cruise control radar juga Mercedes-Benz. Itu di era 221 juga deh kalau nggak salah. Tahun? Jadi namanya bilangnya bukan Distronic ya? apa? Distronic bukan? Ya, Distronic namanya. Distronic kan ya? Ya, ini Distronic. Tapi kan belum penyempurnaan dong. Nah, Masih kemudian awal-awal. dikembangkan terus. Yang benar-benar paling moderat itu dan sudah user friendly di W213. Nah, kira-kira tahun berapa itu ya? 213 itu yang pertama kali 2015 itu. 213 itu 2015 ya? 212 ya 2009 Oh. Ya. Oke. Jadi pertama itu Distronic dan dulu kalau nggak salah semi autonomous Distronicnya itu optionnya kalau di Jerman tuh hampir 200 juta sendiri di tahun itu. Berarti emang gini, Mercedes-Benz itu udah ngomongin soal Adas yang terus lahir mbahnya Adas tadi itu yang namanya pre-save itu udah dari Oh, udah lama. 2000-an, tahun 2000-an lah. 2005. 2000-an ya? 2000-an dong. Persis 2000-an pre-save itu. Saat yang lain masih oke, kita coba untuk gedean tenaga tuh, meskipun mesin nggak ditambah besar gitu. Iya. Iya. Yang tadi kompresor, kemudian turbo dan lain-lain ya. Dia udah coba untuk ngomongin ini. Nah, itu makanya itulah Adas. itulah tadi ketika era 2000-an itu ada era engineering mechanical. Itu Jerman itu percaya banget. Tapi ketika 2020-an eranya software dan elektronik. Nah, Larinya kemana nih? mereka seperti gamang dan akhirnya jadi berangkat dengan strategi yang dibilang tepat juga, dibilang nggak tepat juga enggak ya, karena point of view pas saat itu, oh kita mesti Mercedes, kita mesti bikin beda, kita menuju ini electric vehicle, kita bikinlah seri EQ yang futuristis. Ternyata studi mereka sendiri menyebutkan bahwa sudah dibilang oleh petinggi mereka sendiri di Jerman, konsumen S-Class itu ternyata belum siap dengan desain EQS. Iya. Dan Ternyata mendahului zaman. Karena lucunya kalau kita bisa bilang itu terbalik. Dulu BMW itu modelnya sama. Kita lihat i4, i5 itu kan hanya seri 5 yang diganti. Seri 5, Seri iya. i7 itu kan sama banget dengan set mobil IC-nya kan. Iya. Iya. Tapi benar Mercedes punya seri EQ, tapi sekarang kebalik. Mercedes malah diganti di lembur, BMW Dipecah. nama masih sama, tapi mereka pakai new class. Iya. Yang mukanya Ah, beda. new Kita, class, kita new lihat class. iX3 dan X3, Iya. iX2 juga udah. iX2. Dan new class itu
dalam waktu dekat sih kayaknya feeling. Iya, dan itu tapi strategi berbeda ya, tapi ya kita lihat mana yang benar mana yang salah. Ya kita lihat aja gitu. Makanya kembali ke mobil inilah supaya kita akan kembali kemana-mana dan sudah mau setengah jam. Iya. Dan berbicara soal Mercedes-Benz juga diingat mereka itu selalu sebenarnya mereka selalu pengen jadi inovator, tetapi dalam kondisi saat ini mereka dalam masa transisi. Iya. Apakah dia pengen terus-terusan jadi inovator atau he is the follower tapi dia memperbaiki segalanya? Oke. Ya sama kan kayak merek buah-buahan Apple ya, kita sebut Apple ya. Itu kayak gitu juga kan? Tadi lu nyebut merek lain juga disebut-sebut aja ini buah-buahan. Ya Apple kayak Apple tuh contoh aja kan? Apple. Iya, dia mau bikin project autonomous driving nggak jadi. Terus dia akhirnya memperbaiki segalanya dan saat ini Mercy juga melakukan hal tersebut. Dan feeling gue sih Mercy is a Mercy. Mau siapapun orangnya, every people has come and go, but Mercedes-Benz stay dengan karakternya dia. Core-nya itu Mercedes pasti harus dipertahankan Karena biar bagaimanapun mau terserah mau Gen Z mau Alfa, pasti keinginan beli sesuatu yang mewah itu pasti ada. Iya. Dan ketika semua orang teman-temannya pakai di WDC Lion, dia pakai Mercy. dia pengen lebih wah kan. Iya. Dia pengennya naik GLE gitu loh. Atau ini EQE, EQS. Gue lebih seneng, salah satu yang gue seneng EQS yang versi EQS yang SUV. Oh, oke. Itu baru launching tahun lalu ya. Apa? Baru launching tahun lalu. Iya. Kalau yang sekarang sih Mercy listrik sih apa ya? Sebenarnya GLC yang itu CLA bagus, CLA tapi ini love or hate situationship. Iya. Ada orang yang suka, ada orang yang suka banget. Tapi kalau nanti let's say dia bisa masuk harga di 1,2, 1,3, wah, bargaining sih. Gue lihat langsung pas dia main di Jepang tuh masih setir kiri ya. Itu warna merahnya tuh, dan bener-bener Mercy ini pengen bangun peradaban baru lagi. Dari mau dibilang Mercy rasa Cina ya, kalau Mercy tetap bisa bangun karakternya ya tetaplah Mercy, bukan Mercy ada rasa Cinanya. Ya seperti Volvo lah. Iya, Volvo udah dibeli sama Cina misalnya kan. Kalau Volvo udah Tetap Cina. aja. Kalau ini kan kebetulan hanya mereka kerjasama dengan Geely. Iya. Ya kayak Volkswagen juga dia ada rasa Cina aja kan. Iya. Xpeng, Saik. Karena tuh semua kan Cina pada waktunya itu Iya. cuman di atas kertas aja. If you can't fight them, join them. Iya. Iya. Kalau nggak bisa kalah ya udah kooperasi. Kooperasi pada akhirnya. Iya. Kalau kolaborasi sama hari gini sama. Era-eranya kolaborasi. Nah, balik lagi nih. Kita udah ngomongin Mercedes-Benz ini mobil dapat insentif nggak sih? Enggak. Dia CBU Dia soalnya. CBU. CBU. CBU dan belum ada Mercy listrik yang cek ada. nah, dan memang masih belum nggak coba kejar ke sana kan? Berarti gua nggak harus bahas instansi apa namanya? Insentif mobil listrik yang lagi dalam tanda kutip happening. dan lagi tarik ulur nih. Tapi gini, mobil ini peminat selalu ada. Jadi mobil ini tuh bukan satu mobil yang memang dia ingin mengejar volume, karena volumenya Mercy kan tetap difokus di NGCC, C dan E. Iya. Tetap. Kalau di sini dia kayak seakan-akan mobil bukan dia setengah hati, tetapi Mercy pengen menawarkan EV itu pendekatan yang lebih humanis. Kedua, mereka pengen Mercy listrik ini sesuatu hal yang niche. Jadi arahnya adalah orang yang udah pakai Mercy untuk repeat order ambil sini, atau orang yang sudah punya Mercy tua pengen ganti Mercy baru dan ingin menikmati Mercy baru, belilah Mercy yang listrik. Jadi secara behavior mereka ingin membangun ekosistem lagi, dan gua rasa sih EQB itu bisa jadi opsi karena rata-rata mereka pasti punya Mercy juga lah. Atau mereka punya Mercy klasik misalnya SL, punya Mercy S-Class yang keren. Terus pertanyaan pertama, apakah mereka akan menggunakan mobil itu sehari-hari? Tidak. Kalau untuk SL enggak. Ya udah akhirnya mereka beli EQB. Akhirnya mereka beli EQE, dan kalau gue anggap Pajero kemana? Mereka beli mobil Mercy listrik itu untuk harian sih wajar-wajar aja, dan konsumsi energinya, biaya operasionalnya juga lumayan rendah untuk seekor Mercy.
seekor Iya. sebuah Dan sekali ngisi misal berapa sih? 150 sampai 200 ribu semahal apapun. Tiba Dibandingin mahal tadi. berapa? apa 100.000 cuma buat berapa? Yang gede ininya ya. Enggak juga Gede dulu. juga, ya, tapi- Itu yang kemahalan. Mohon maaf. dispensernya biaya kemana cas Casnya ya, kemahalan. biaya cas. Jadi biaya cas bukan biaya cas ngecas ya, biaya administrasi. Adminnya gede. Oh, Iya. cuma dapat berapa persen? 50% Ya, lah. tapi ya minimal jadi pembeda lah. Dan kan ditambah lagi nggak kena ganjil genap, jadi Iya. mobilitas aktivitasnya orang akan fokus bukan sekedar satu karena Mercy-nya, dua karena nggak kena ganjil genap. Gitu. Oke. Kita udah bahas ternyata mobil ini bukan yang dapat insentif meskipun mobil listrik. Ya, dan mobil ini di luar ekspektasi. Jika kalian pengen punya mobil listrik dan harga bergengsi, Mercy EQB ini salah satu opsi yang menarik dan cocok untuk kalian. Dan gue pengen tahu berapa depresiasinya. Hai. Ya, tapi di riset rata-rata depresiasi Mercy listrik itu lumayan tinggi. Makanya. Di riset jurnal ya, bukan riset umum ya, riset di jurnal. Bahkan gue baca jurnal kayak yang udah terindeks Scopus pun Mercy salah satu yang paling tinggi. Makanya. EQ ya, EQ juga parah. Iya. Seri EQ. Berarti ya harga secondnya juga menggiurkan dalam Iya. tanda kutip ya. Iya, bahkan ini depresinya lebih tinggi dibanding Tesla. Di Indonesia ya, atau lah, siapa tahu tinggal jadi 500 juta gitu kan. Iya. Nah, cakep tuh. Tunggu bekasmu aja. tunggu bekas Gitu. Itu kayak judul lagu ya. Iya, dan memang Tunggu jandamu. punya listrik Eropa itu bukan fokus ke baterainya, sentuhan emosionalnya. Iya sih. Ya, mau EQE, mau you name it lah, mau ID Bus, mau apalagi C40, iX tuh. Gue senangnya sih i3 yang new kelasnya tuh menarik sebenarnya. cuma itu yang BMW kan interiornya udah mulai meninggalkan tombol-tombol Iya. fisik di interior, Iya. sementara Mercy ini masih Masih kurang fisik. dipertahankan juga. Karena beberapa malah seperti Volkswagen akan kembali ke tombol fisik lagi. Iya. Volkswagen aja juga itu dari Ya, ID ID Polo. Polo ya. Iya, Heeh. karena memang sebenarnya tombol fisik itu secara safety lebih tinggi. baik. Iya. Iya. Penutupan pintu yang yang seamless gitu juga nanti akan nggak boleh Dilarang. lagi 2027. Di Cina udah dilarang. Udah dilarang keras karena itu kaitan dengan masalah darurat. Oke. Iya. Udah bahas banyak. Sekarang kita lari ke punchline. Jadi gimana dari Apa? punchline? Oke, kalau kamu ingin punya Mercy dan kamu sudah punya Mercy, mobil ini bisa jadi pilihan yang tepat karena listrik adalah listrik, tapi soal karakter tetap ke Mercy. Oke. Gus. Mungkin ini mobil yang paling apa ya, kalau masyarakat Indonesia atau beberapa orang ingin memiliki mobil listrik tapi sesuai dengan karakter orang Indonesia, mungkin ya GLB atau EQB yang paling masuk akal karena bentuknya juga compact dengan, apalagi jalan Indonesia kan banyak yang kecil-kecil dan menakutkan gitu. Tapi sementara kalau mobil ini sih menurut gua sangat cocok, dan juga jarak tempuhnya juga jauh kan ya untuk EQB. Ya, Satu lumayan jauh. per kilometer 600 ya? hampir 600-an. Iya, hampir 600 jauh. Jadi ya masuk akal untuk mobil yang bisa dibawa harian. Ya menurut gue sih ini mobil yang paling ideal lah, mobil premium listrik paling ideal. Dan gue tunggu deh gebrakan Mercy berikutnya nih, karena kan ya udah nggak pakai seri EQ lagi, udah kayak disederhanakan dari mulai yang G-Class listrik kan itu nggak pakai EQ lagi, cuma EQ teknologi dan lain-lain. Kalau terus CLA juga. Jadi ya gue tunggu gebrakan dari Mercy berikutnya sih kalau gue ya. Madit yang bawa mobil ini. Iya, itu lagi sudah gue sebut tadi. Satunya sedikit mobil tes yang sedih kalau gue harus gue kembalikan. Nah, tadi kan juga di depan ada pembahasan itu kan. Sedih ketika harus dikembalikan karena ini mobil enak banget. Oke, itu tadi pembahasan kita dari Mercedes-Benz EQB 250 ya? Ya, Yup, 250 plus. 250 Progressive plus. Progressive line.
Lengkap sekali ya. Itu dia, lengkap sekali. Nomenklatur sepanjang itu. Terakhir, jangan lupa like, komen. Kalau kita mau diskusi silakan komen di bawah, ntar kita balas. Share dan subscribe. Share dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Yo, jangan lupa juga buat mampir-mampir ke website kita di Instagram, sosial media kita ada di TikTok. Instagram. Sebenarnya ada X ada tapi belum aktif. Iya. Untuk dapat informasi-informasi dan pembahasan menarik lainnya. Bye bye. Bye.